Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang terakhir kemarin halaman 262, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Ralat untuk lafaz hubban walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan adapun orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah. Kemarin disebutkan hubban hal kemarin. Yang benar tamyiz. Jazakallahu khairan pada seseorang yang telah mengingatkan. Semoga Allah membalasnya kebaikan pada seseorang yang telah mengingatkan. Jadi isim nasab nakirah jatuh setelah isim tafdhil itu tamyiz. Walladzina amanu asyaddu hubban tamyiz. Kemudian halaman 264 wa qauli ta'ala qul in kana abaukum wa abnaukum ila qaulihi ahabba ilaikum minallahi wa rasulih al-ayah. Al-ayatu kamilatan, ayat secara sempurna. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wa allahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, in kana abaukum, jika bapak-bapak kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kerabat-kerabat kalian, wa amwalun, dan harta-harta, iktaraftumuha, yang kalian mengusahakannya, wa tijaratun, dan tijarah jual beli, perdagangan dan perniagaan, tasyauna, yang kalian khawatir, kalian takutkan, kasadaha, kerugian dari tijarah tersebut, wa masakinu, dan rumah-rumah tardaunaha, yang kalian meridhoinya, ahabba ilaikum, perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan dari jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datang dengan perkaranya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Surat At-Taubah ayat 24.
Penjelasan per lafadznya dari beliau hafizahullah taala. Ashiratukum yakni aqribaukum ma'khudun minal isyrah, yakni kerabat-kerabat kalian diambil dari isyrah. Kemudian lafadz iktaraftumuha yakni iktasabtumuha yang kalian usahakan. Lafadz kasadaha yakni fawata waqti nafakiha wa rawajiha. Fawat terluput waktu nafakiha, waktu larisnya, wa rawajiha dan waktu ketika dagangan tersebut ramai. Kasadaha fawata waqti nafakiha wa rawajiha. Kadang-kadang ada kerepotan bagi teman-teman yang jualan di pinggir jalan waktu maghrib, terus pas maghrib, adzan maghrib para pelanggan berdatangan. Piye? Izin dhisik, salat dhisik ngene. Pembeli ini ora betah kok. Piye solusine? Salat di sini loh, jualannya apa mesti di sini? Pas waktu rame-rame ini, pas waktu adzan maghrib. Ada rezeki yang terlewat nanti. Izin. Pembeli ini melayu, bar sholat loh, pembeli ini hilang kabeh. Caranya pas sepi, nggak salah jamaahnya ketinggalan. Pas sepi tutup, terus waktu maghrib. Ini nggak ada pelanggan. Ya pokoknya ujian ini kono wae kok, piye? Ujian ini kono wae. Ya sebenarnya mudah, rezeki itu sudah ditetapkan, tidak akan mungkin tertukar. Kalau memang pelanggannya lari ya berarti bukan rezekinya kan ini wae. Tetapi memang syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Allahu a'lam. Wa masakinu manazil, tempat tinggal. Tarandaunaha yang kalian meridhoinya, tujikumul iqamatu fiha. Yang kalian meridhoi tempat tinggal tersebut, yakni tinggal di rumah-rumah tersebut. Waalaikumsalam. Menakjubkan bagi kalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian lafadz ahabba ilaikum, lebih kalian cintai. In kanat hadhil asya'u ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Perkara-perkara yang disebutkan tadi, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan dari jihad di jalannya. Fatarabbasu, yakni intadhiru, tunggulah, ma yahillu bikum min iqabihi, tunggulah dari intadhiru ma yahillu bikum min iqabihi, tunggulah dari sesuatu yang halal terhadap kalian dari siksa Allah. Manal ayati ijmalan, mana ayat secara umum. Amarallahu nabiyahu, Allah memerintah nabiyahu kepada nabinya, ayatawa ada, untuk mengancam man ahabba hadhil asnaf,
Siapa saja yang lebih mencintai perkara-perkara yang telah disebutkan di atas, fa'asaroha, kemudian orang tersebut asaroha, lebih memuliakan perkara-perkara tersebut, au ba'doha, ataupun sebagiannya ala hubbillahi wa rasulihi, atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, wa fi'li ma aujaballahu alaihi, dan perkara-perkara tersebut lebih dicintai dari melakukan ma aujaballahu alaihi, perkara-perkara yang Allah wajibkan atasnya, minal a'mali, dari amalan-amalan allati yuhibbuha aw yardoha, yang amalan-amalan tersebut Allah mencintainya dan meridhoinya, kal hijrati, seperti hijrah, wal jihadi, dan jihad, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Fabada Allah bil abai, fabada'a, maka Allah memulainya, bil abai, dengan bapak-bapak, wal abna'i, dan anak-anak, wal ikhwan, dan saudara-saudara, wa kadza al asdiqa, dan demikian juga teman-teman dekat, wa nahwihim, dan yang semisalnya. Faman idda'a, maka siapa saja idda'a, mengaku-ngaku, mahabbatallahi, maka siapa saja yang mengaku mencintai Allah, wa huwa yuqaddimu mahabbata hadhil asya, padahal hakikatnya dia yuqaddimu, mendahulukan kecintaan terhadap perkara-perkara yang telah disebutkan, ala mahabbatihi, atas kecintaan kepada Allah, fa huwa kadzibun, maka orang tersebut adalah seorang pendusta, wal yang tadir al uqubah, dan hendaknya orang tersebut menunggu siksaan dari Allah. Kira-kira kita ini termasuk yang mendahulukan Allah dan Rasulnya, ataupun mendahulukan perkara-perkara yang telah disebutkan? Surat Sabihisma, surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih memuliakan, bal tu'thirunal hayatad dunya, lebih memuliakan kehidupan dunia. Kalau kita hitung dari bangun tidur tadi pagi sampai sekarang, kehidupan dunia dan akhirat yang lebih banyak kita lakukan yang mana? Aktivitas dunia atau aktivitas akhirat? Apa dari pagi sholat terus nganti sore iki mau? Dua-duanya. Jadi dunia 50, akhirat 50. Bisa? Bisa? Enggak ada. Ya berusaha, tapi tidak bisa. Akhirat 50, dunia 50, tidak bisa. Tetap akan dunia nih. Telah ukur ya diukur dewi-dewi. Kawe turu nganti dina iki mau akeh sing ndi ngono lho. Kecuali hamba-hamba yang Allah rahmati. Ya itu kecuali yang hamba-hamba Allah rahmati. Ya puasa dari fajar sampai sore tadi ya, insyaallah. Bukan berarti yang berbicara lebih sempurna daripada antum ya, jangan salah paham ya, nggak salah paham. Kemudian kata mu'allif hafizahullah ta'ala, wa munasabatul ayati lil babi, hubungan ayat dengan bab, anna fiha, sesungguhnya fiha dalam ayat tersebut, wujuba taqdimi mahabbatillah, wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Allah, wa mahabbati ma yuhibbuhullahu, dan mencintai apa saja yang Allah cintai, minal ashkhasi, dari orang per orang, wal a'mali, dan amalan-amalan, ala mahabbati ma siwa dzalika, atas kecintaan dari yang selain perkara-perkara tersebut. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas,
Yang pertama wujubu mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati ma yuhibbuhu. Wajibnya mencintai Allah Ta'ala dan mencintai apa yang Allah cintai. Yang kedua wujubu hubbin nabi, wajibnya mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terakhir al-wa'idu, ancaman ala man kanat hadhi as-samaniyatu, ancaman bagi orang-orang yang 8 perkara tersebut yang telah disebutkan dalam ayat au wairuha ataupun yang selainnya ahabba ilaihi min dinihi. 8 perkara tersebut ahabba ilaihi, lebih dia cintai daripada agamanya. Ancamannya fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah sampai Allah datang dengan urusannya, akan mendapatkan siksa dari Allah. Jazakumullah khair. An Anasin anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, dari Anas sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, akhrajahu. Sudah kenal Anas? Siapa Mas? Qadam Rasulullah. Berapa tahun? Mengabdi kepada Rasulullah, tidak pernah mendengar suara kasar, suara yang kasar, bentakan ataupun sesuatu yang tidak mengenakan hati kan. Jadi antum-antum seandainya Allah takdirkan nanti jadi juragan, punya anak buah banyak, sing alus aja kasar karo anak buah. Amin. Lu jadi juragan ya. Sama anak buah jangan kasar, mengikut pada Nabi alaihi salatu wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai keberadaanku lebih dia cintai, min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum ay al-iman al-kamil, jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian, yakni iman yang sempurna. Hatta akuna ahabba ilaihi, binasbi ahabba khabari akunu. Lafaz ahabba dinasabkan karena khabar akunu. Wan nasi ajma'in min atfil am alal khas, termasuk bentuk ataf am, sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Al-mana al-ijmali lil hadis, mana secara umum dari hadis di atas, yukhbiru, mengkhabarkan sallallahu alaihi wasallam, anna ahadan, sesungguhnya ahadan, seseorang itu la yu'mina al-imana al-kamila, tidak akan pernah beriman dengan keimanan yang sempurna, alladzi tabra'u bihi dhimmatuhu, yang dengan keimanan tersebut dia bebas tanggungan, wa yastahiqqu bihi dukhulal jannah, dan dengan keimanan yang sempurna tersebut dia berhak untuk masuk surga, hatta yuqaddima, sampai dia itu mendahulukan mahabbatar rasul, kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ala mahabbati aqrabin nasi ilaihi, atas kecintaan manusia terdekat kepadanya, wa ala mahabbati kulli makhlukin, dan atas kecintaan semua makhluk, li'anna bisababihi, karena dengan sebabnya alaihi salatu wasalam, husul al hayati al abadiyah, dengan sebab beliau alaihi salatu wasalam kita akan mendapatkan kehidupan yang abadi, wal inqadha minadh dhalal ilal huda, dan dengan sebab beliau kita bisa selamat minadh dhalal, dari kesesatan, ilal huda, kepada petunjuk. Wa mahabbatuhu alaihi salatu wassalam, dan
cinta kepada beliau alaihi salatu wasallam tak tadi mengharuskan melazimkan taatahu untuk mentaatinya, wattiba'a dan mengikuti ma amara bihi apa saja yang beliau perintahkan, wa taqdima qaulihi dan mendahulukan ucapan beliau ala qauli kulli makhlukin atas semua ucapan semua makhluk. Masih ingat makna dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasuluh? Mana Muhammad Rasulullah, Mas? Ditanya kok nanya. Terus benarkan. Masya Allah. Bisa mengulang Mas? Mas Subri, makna Muhammad Rasulullah. Saben dina syahadat lho ya. Syahadat apa ora saben dina? Iya. Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, ngono ta. Yo nek ngono ta wong njaba-njaba ya gampang. Taat. Terus menjauhi apa yang dilarang. Kurang 2. Ada 4. Ucapan dan perbuatan diapakno? Meneladaninya. Oh. Ndak. Mas Hamdan, makna Muhammad Rasulullah. Lho syahadat Muhammad Rasulullah lho ora ngerti artine. Maknane meyakini Muhammad utusan Allah. Terus yes, nyerah. Ya samina wa ta'na. Gak wis ana taat iku mau kok di bulan baleni. Ta'atuhu fi ma amara, mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Tasdikuhu fi ma akhbara, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Wajtinabu manaha anhu wa zajara, menjauhi apa saja yang beliau larang. Wa alla yubadallahu illa bima syara'a, Allah itu tidak diibadai kecuali dengan yang beliau syariatkan. Berarti rantuk bid'ah. Wis papat. Alla yubadallahu illa bima syara'a, tidak, Allah itu tidak diibadai kecuali dengan yang beliau syariatkan. Wis sambil ini ra. Nek iki jeling seminggu ngarep wae akan baleni lho. Itu disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam salah satu usul. Yaitu kalame Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salah satu usul. Usul salasa. Usul salasa intinya apa? Tauhid. Wis selesai burung? Apa mau kodimai? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Intinya usul salasa kan 3 pertanyaan kubur ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Ya mana? Ya salah satu usul aku. Jadi persiapan pertanyaan kubur wis dikei bocoran cuma 3 iku. Pertanyaannya apa dhewe sampeyan iso jawab apa ora ketika di sana? Bisa jawab ora? Allahu a'lam. Enak loh, tesnya wis didono jawabane. Ya ndak?
Loh. Sama bapakmu. Maksudnya Pak Modine nek ning ndur kuburan. Dek sapa bapakmu maksudnya bapak kandung? Oh, bapak Nabi. Nah, tempatnya saya tidak seperti itu, enggak sampai seperti itu. Sing sijine apa? Kitab. Ya dalam riwayat ada memang ma ilmuka apa ilmumu. Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Aku membaca kitab Allah dan aku beriman kepadanya. Dalam riwayat lain ada seperti itu. Nek bapak iki mau sing lagi krungu nek desane antum. Kira-kira sing dikubur mendengar apa ndak? Lah wong sing ora salat ndak salat. Mbok hijaban mbok ora ngono kabeh dingono kabeh. Maksudnya diwarai kabeh. Ndak padha-padha ra salat. Nah ancen iso jawab tenan. Ya ora? Sing pemabuk, pezina, penjudi yang ngono kabeh. Diajari hal yang sama. Jadi antara pemabuk sama kiai nek ketika mati ya talkine padha. Ya ora? Apa dibedakno? Sama. Merasa nyaman. Melane saiki sak pola-polae. Nek wis nang kuburan ana sing mbisiki jawabane. Allah taala alam. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab an-nafihi dalilan ala wujubi taqdimi mahabbatir rasul. Di dalam hadis tersebut ada dalil atas wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wasalam ala mahabbati kulli makhlukin, atas kecintaan kepada semua makhluk, wa anna tahqiqal iman, dan sesungguhnya perwujudan keimanan masyrutun bidzalika, disyaratkan dengan perkara tersebut. Ma yustafadu minal hadithi, apa yang diambil faedah dari hadis? Yang pertama, wujubu mahabbatir rasul, wajibnya mencintai ar-rasul alaihi salatu wasalam, wa taqdimi, dan mendahulukan kecintaan kepada beliau ala mahabbati kulli makhlukin, atas kecintaan kepada semua makhluk. Yang kedua, anal a'mala minal iman, sesungguhnya amalan-amalan itu termasuk keimanan. Li'anal mahabbata amalu qalbin, karena mahabbah, cinta itu amal hati. Wa qad nufiya al-imanu amman lam yakunir rasul alaihi salatu wasallam ahabba ilaihi mimma dzukira, dan sungguh telah nufiya, dinafikan, al-imanu, keimanan, amman, dari seseorang, lam yakun, yang mana keberadaan ar-rasul, ahabba ilaihi mimma dzukira. Jadi keimanan itu dinafikan dari seseorang yang rasul itu tidak dicintai pada dirinya dari perkara-perkara yang telah disebutkan. Yang ketiga, anna nafyal iman, sesungguhnya penafian keimanan la tadullu alal khuruj minal Islam. Penafian keimanan tidak menunjukkan pada seseorang itu keluar dari keislaman. Yang terakhir, anal iman as-shadiqa, sesungguhnya keimanan yang benar la budda ayadzara atharu ala sahibihi. La budda, harus, ayadzara, nampak, atharuhu, bekas-bekasnya, ala sahibihi, atas pemiliknya. Jadi yang kedua tadi sebutkan anal a'mala minal iman, sesungguhnya amalan-amalan itu termasuk keimanan. Keimanan menurut orang-orang Ahlus Sunnah itu qaulun wa amalun. Iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan, yazidu bi taati wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Perinciannya,
Iman itu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Jadi qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan ucapan lisan, wa amalul qalbi wal lisan, dan amalan hati dan amalan lisan wal jawarih. Jadi hati itu mempunyai ucapan dan amalan. Hati memiliki ucapan dan amalan. Lisan juga memiliki ucapan dan amalan. Contoh ucapan hati, i'tirafuhu wa tasdikuhu, yakni pembenaran dia, pengetahuan dia dan pembenarannya. Amalan hati semisal ikhlas, tawakal, takut dan harapan, itu amalan hati. Qaulul lisan, ucapan lisan, wa annutku, yakni annutku, ucapannya. Adapun amalan lisan yakni pergerakan lisan tersebut. Tadi disebutkan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sebab-sebab bertambahnya iman, masih ingat? Pernah? Atau belum? Sebab-sebab bertambahnya iman, pernah apa belum? Oh, ngomong belum bae, ben gak bisa ditakoki ya. Kita pernah antuk. Sebab-sebab pertamanya iman apa Mas Namdan? Sebab-sebab pertamanya iman melakukan ketaatan. Woi, lagi siji. Terus menjauhi maksiat, ya, 2, 3, ada 4, kurang 2. Menyerah. Jadi yang pertama mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Sebab-sebab pertamanya iman, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, melihat ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Yang ketiga, memperbanyak amalan ketaatan. Yang terakhir, meninggalkan kemaksiatan. Itu sebab-sebab bertambahnya keimanan. Sebab turunnya keimanan, kebalikan dari 4 perkara tersebut. Itu yang disebutkan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.